orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Hore, senang sekali ya. Dan puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari yang baru ini kembali Pastor menyapa, melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian, serta membagi kesaksian dan Bible, renungan, firman Tuhan Yesus. Saya sapa-sapa dulu ya. Halo semuanya yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, secara live streaming, ataupun nanti nonton tayangan ulang. Bapak Ibu sekalian yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp, damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pastor disapa dari Kakak Marcelinus, San Francisco. Wah, ini live-nya sudah menjangkau sampai luar negeri. Karena berkat surga dari luar angkasa surga, sehingga plan sederhana ini bisa menjangkau sampai di luar negeri. Dan setiap hari ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang yang merasa terberkati dengan pelayanan live streaming ini. Dan kalau saudara di antaranya terberkati, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau saudara rindu memberikan dukungan dalam pelayanan ini, silakan di follow, di subscribe channel medsos atau akun media sosial Pastor Andi Simon yang asli ya. Dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang merasa terberkati, halo Palembang, dan juga rindu supaya keluargamu, kerabatmu dapat berkat dari pelayanan live stream doa-doa ini, silakan dibagikan link tautannya lewat WhatsApp atau Walls atau media sosial Bapak Ibu sekalian di Facebook, dimanapun bagikan, biar lebih banyak orang yang boleh terberkati. Lewat siapa? Lewat kita, BBT, bagi tugas. Ketik rame-rame, yuk BBT. Ketik rame-rame, yuk BBT. Halo Ibu Lili, Paku, Weru, Minsel menyapa. Ketik rame-rame, yuk BBT. Apa BBT? Singkatan dari bagi tugas ya. Silakan pakai jempol Bapak Ibu, berikan like, tap layar atau share biar lebih banyak orang yang boleh mengenal, merasakan, tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, jangan mudah menyerah. Dalam segala perkara yang Tuhan izinkan kita lewati, tetaplah kuat. Ketika rame-rame, saya tetap kuat. Jangan pernah menyerah. Shalom.
dari Info Sekda Dapek, Shalom dari Jayapura, Kalimantan Timur, Balikpapan, pintu gerbang IKN menyapa Jayapura. Dan tanggal 5 Juli besok lusa kita akan adakan doa nasional untuk Indonesia dan bangsa-bangsa dari Jayapura. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kau pikirkan. Apapun yang Tuhan perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Betul sekali, kita harus kuat ya. Apapun yang kita alami hari ini, jangan mudah menyerah, jangan putus asa, milikilah harapan dalam Yesus. Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kau pikirkan. Apapun yang Tuhan perbuat, percayalah, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu relakan semua, jalanlah dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya
Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mana tap-tap layarnya mereka yang bersemangat? Mana share, mana posting ulangnya, mana bagikan, mana like-nya, mana yang terberkati. Ini pujian mengajak kita untuk bersemangat, untuk bangkit, untuk jangan menyerah. Ketika ramai-ramai, jangan menyerah. Jangan menyerah. Anda sudah menguatkan orang lain dengan mengetik jangan menyerah. Mungkin ada yang sudah putus asa mau menyerah. Baca komentar Anda, dia bangkit lagi. Halo semuanya. Hai Besti, Besti terkasih. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Tuhan Yesus perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu relakan semua, berjalanlah bersama Tuhan sejak hari ini. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Halo semuanya, saya senang sekali bisa menguatkan Bapak Ibu sekalian yang tadinya sedih, susah, sekarang sudah senang, sukacita, dan wajahmu ada terang, ada pengharapan, ada semangat yang baru. Yeay. Dalam segala ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yes, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Semangat Ki. Puji Tuhan. Mari, siapa yang rindu angkat tangan, menyerahkan apa yang menjadi beban hidup pergumulannya kepada Tuhan Yesus. Saya. Angkatlah tanganmu. Pujian ini tentang mengajak Bapak Ibu sekalian angkat tangan
Jangan menyerah, berharaplah kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih. Tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Tuhan Yesus buka jalan. Ora bahaya rabasyande. Glory to God. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah penolongku, Engkaulah sumber, Engkaulah jalan, Engkaulah firman yang hidup. Kepadamulah Tuhan setiap jiwa datang dan mendapatkan kekuatan yang baru. Irabai rabasika mataku rabasyande. Tuhan Yesus, terima kasih buat jamahanmu, kehadiranmu. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padamu. Ya Tuhan, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Tuhan Yesus buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Tuhan Yesus akan buka jalan. Ku tahu pasti Yesus akan buka jalan buat Anda sekalian. Yakinlah Yesus akan menolongmu, menolongku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami bersyukur. Ketika rame-rame kami bersyukur. Katakan bersama, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukurlah selalu karena Tuhan baik. Ketika rame-rame, bersyukurlah selalu karena Tuhan baik. Sekali lagi, bersyukurlah selalu karena Tuhan baik. Sampai hari ini kita bisa ada karena Tuhan itu baik. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku,
Tak mungkin ku kuat selama ini jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku. Tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Walaupun ku tak mengerti banyak hal maupun rencana-Mu Tuhan dalam hidupku ini, namun aku tahu dan aku belajar percaya Tuhan Yesus selalu besertaku, besertamu selama-lamanya. Oleh karenanya Bapak Ibu terkasih saat ini, jangan lagi khawatir, jangan lagi takut, jangan menyerah. Percayalah, naikkan doa-doamu, ada harapan, serta ucapkan syukurmu. Percayalah. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Yesus selalu besertamu. Pastor Andy mau sampaikan hari ini satu kisah, 1-2 ayat yang tercatat dalam Bible dan sempat populer ya di tahun-tahun sebelumnya, menjadi sebuah syair pujian yang dikenal dengan judul Doa Yabes. Sebelum saya akan bacakan dari kitab suci, bagaimana sedikit ringkasan siapa itu Yabes dan seperti apa doanya. Siapkan hati Bapak Ibu terkasih, marilah saya akan mengajak saudara mendengar pujian ini. Dan kalau Bapak Ibu merasa terberkati dan bisa ikut, senang sekali kita sama-sama memuji Tuhan. Ucapkan pujian doa Yabes berikut ini menjadi deklarasi suara iman kita. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Dan kiranya tangannya menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Oh, amin. Terberkati, puji Tuhan. Semangat ya. Kiranya berkat Tuhan turun berlimpah-limpah atas Anda sekalian. In Jesus' name. Kesakitan tidak menimpa engkau dan keluargamu. Percaya? Amin. Kiranya Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, pekerjaanmu, pelayananmu, amin, diperluas, amin. Dan kiranya tangannya menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Haleluya. Dan kiranya tangannya menyertai Anda dan melindungi kita semuanya. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Yeay! Terberkati ya. Silakan di-share, silakan di-like, silakan di-komen. Yuk kita dengar firman Tuhan di Time for Bible. Yeay! Kesukaanku, senang banget. Makasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dan membagikan sharing firman Tuhan Yesus. Seperti saya katakan tadi bahwa doa berkat Yabes ini saya akan bacakan 2 ayat yang tercatat dalam Bible. Teguh BHL, terima kasih saya dapat berkat ikan paus dari TikTok. Baik, sekarang saya akan bacakan satu firman Tuhan ya dari Tawari yang tercatat di dalam 1
Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. Silakan Bapak Ibu ketik ayat suci firman Tuhan 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. Ini mengkisahkan secara ringkas karena di bagian yang lain sudah tidak jelaskan lagi tentang Yabes itu sendiri. Ya, maka dari 2 ayat ini kiranya kita bisa mendapat sebuah pencerahan bagaimana Yabes, siapa itu sedikit, dan bagaimana doanya dan sampai Tuhan mengabulkan. Saya menyampaikan ini dengan sebuah harapan saya taruh kepada Tuhan agar Bapak Ibu doa-doamu yang Anda naikkan hari ini dijawab, diberkati dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Setelah saudara ketik ayat suci tadi, silakan tolong disiarkan, dibagikan, di-share sebanyak-banyaknya biar banyak orang juga boleh mengalami berkat firman Tuhan Yesus. Sudahkah? Belum? Belumkah? Sudah? Kalau sudah, ready. Makasih Dorce Bardet ya. Ibu Dorce, makasih banget ya. Puji Tuhan. Wah, Pastor diberkati ya, terima kasih. Baik, kalau sudah, Pastor akan bacakan 2 ayat suci firman Tuhan dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Demikianlah sabda firman Tuhan yang ada tertulis dari Tawarik 4, 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Tuhan Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jadi kata berseru itu diartikan, ditafsirkan, dimaksudkan adalah juga di dalamnya mengandung harapan dan doa. Terus sebab disebut doa Yabes. Dia berdoa kiranya Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Seperti lirik pujian tadi. Dan kiranya tangan-Mu Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itulah isi doa daripada Yabes. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Yabes anak yang lahir dan dia hidup sebagai orang yang disebut lahir dengan kesakitan. Lahir dengan kesakitan, namanya ibu yang melahirkan mesti sakit, disebut sakit bersalin. Tapi kalau secara eksplisit ditulis Yabes yang artinya dia lahir dengan kesakitan,
berarti ada sakit yang lain yang ditanggung oleh ibunya untuk melahirkan anak Yabes. Ketika Pastor Andy, saya berada di dalam kandungan almarhumah mama saya dikandung 9 bulan. Orang tua kami pisah. Jadi artinya apa? Sejak saya lahir ke dalam dunia ini, saya lahir dalam keadaan saat itu tengah malam, lahirlah Andi Simon di tanggal 25 Maret tahun 1970 titik-titik. Ada yang tahu kan? Saya lahir. Yang mana harusnya lahir dengan didampingi oleh mama papa, tapi itu tidak terjadi karena orang tua kami berpisah. Saya sebut karena apa, dengan siapa, atau tapi sedikit saya kasih ilustrasi. Saya membuka kesaksian saya, kiranya saudara-saudara bisa menemukan kebenaran yang disampaikan firman ini. Ibunya melahirkan dengan kesakitan. Artinya ada sakit lain yang dialami selain daripada sakit bersalin. Sakit bersalin itu sudah memang, aduh, rasanya gimana gitu ya, taruhan nyawa. Tapi ini ada sakit yang lain, seperti yang dialami oleh mama saya almarhumah, kasihan mama saya yang ke surga. Lahir tanpa ditemani oleh bapak. Ini. Jadi ada kemungkinan karena Yabes sendiri tidak terlalu banyak dikisahkan di dalam Bible bagaimana dan sebagainya. Ada kemungkinan hal yang sama juga. Yabes ini adalah anak yang lahir tapi ditinggal oleh papanya. Bisa jadi. Lalu sepanjang hidup Yabes dikasih nama kesakitan. Ya, dia banyak alami penderitaan. Maka hari ini saudara-saudara, jangan kasih nama anakmu dua. Dua siapa aja, Pastor? Jangan kasih nama anakmu Yudas. Dan yang kedua, jangan kasih nama anakmu Yabes. Karena Yabes itu artinya kesakitan, penderitaan. Kita mau yang baik-baik, sekalipun juga yang baik-baik belum tentu sempurna. Tidak ada orang mau kasih nama tokonya jelek-jelek, pasti toko berkat, toko penuh damai, atau toko damai sejahtera, sekalipun dia nggak jual damai sejahtera di sana. Bapak Ibu sekalian, nama Yabes artinya kesakitan.
Jadi jangan kasih nama anakmu Yabes. Nama toko aja, nama PT aja, nama usaha aja, kita tidak mau kasih nama jelek-jelek. Mau yang baik-baik. Nama pelayanan pas baik-baik. Gloria, ya. Sekina, wah gitu ya. Apalagi nama anak. Tapi kalau sampai ibunya kasih nama Yabes, berarti memang ya dia melihat anaknya ini segitu kesakitan, segitu penderitaannya. Dia tumbuh sebagai anak yang berjuang dalam pergumulan, kesakitan, penderitaan. Bisa juga dia ada keterbatasan fisik, bisa aja. Sehingga dia dalam masa remaja, dia diejek-ejek, teman-teman selingkungannya, bisa aja. Tapi Bapak Ibu yang saya tahu, ya, yang saya lihat, yang saya baca buku autobiografi, jarang anak yang tumbuh sukses dan kuat, mandiri, yang datang dari keluarga yang sudah sukses. Loh, tapi buktinya Pastor, mereka sukses karena terusin pabrik usaha kerjaan orang tuanya. Ini yang saya katakan. Mereka sukses ya karena mereka mewariskan atau meneruskan harta bisnis orang tua, dia lanjutkan. Jadi yang saya maksudkan adalah sukses yang dia bawa dari nol, merintis, sangat jarang kita temukan. Tapi saya melihat banyak justru pemuda-pemudi, pengusaha-pengusaha yang sukses berhasil, yang justru datang dari orang susah, keluarga yang berjuang, entahkah bapaknya dulu kuli bangunan, tukang beca, kalau beca di Makassar masih ada, kalau di Balikpapan nggak ada beca, iya, ataukah apa? Justru seringkali dalam pergumulan yang datang bertubi-tubi, itu justru membuat Anda, mereka, saya menjadi kuat. Jadi nggak selamanya ketika engkau melihat itu madu, manis, selalu jadi obat, belum tentu. Dan juga tidak selalu yang kita lihat pahit, buruk, itu racun. Justru bisa jadi yang pahit adalah obat. Yang tampak manis justru bisa membahayakan, seperti membuat gula dalam tubuh, diabetes, dan penyakit kencing manis. Bapak Ibu yang terkasih, orang seperti ini, Yabes ini, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati doa-doanya. Kalau saudara-saudara hari ini ada dalam situasi kesakitan, penderitaan, pergumulan, jangan putus asa untuk berdoa.
Tetaplah berdoa, karena Tuhan mendengarkan doa dari orang yang hancur hati. Saya mau cerita sekarang, ini seperti judul YouTube-nya, POV, itu singkatan Point of View. Minta maaf sekali, Pastor Andy ini, hamba Tuhan, bukan pendoa segalanya. Ya, bukan pendoa segalanya. Kami hanya fokus membantu doa untuk orang sakit dan kesusahan. Ya. Jadi kalau saudara-saudara ada pergumulan doa sakit, bisa hadir live streaming, mau datang onsite minggu, puji Tuhan, silahkan. Ya. Silahkan. Tapi kalau untuk misalnya contoh, ya, saya kasih sampaikan ini, langsung kasih contoh real. Lalu studi kasus yang nyata gitu. Kemarin ada seorang ibu, dia punya usaha jualan kue. Lalu ibu ini singkatnya meminta tolong supaya bantu share dagangannya. Ya, jadi saya sampaikan minta maaf sekali Ibu, Pastor Randy ini tidak pernah share jualan. Ya, jadi kalau soal jualan saya tidak ikut share. Saya tidak terima endorse, saya tidak terima, atau saya tidak fokus lah, atau tidak ambil bagian di dalam bantu promosi. Saya ini hamba Tuhan fokus mendoakan orang sakit dan orang kesulitan, orang susah. Itu pun minta maaf sekali, kadang ada terskip, nggak kepegang, karena saya kasih sedikit bayangan, orang atau jiwa-jiwa yang datang meminta bantuan doa di pelayanan ini banyak sekali kodong. Pasti saudara belum tentu semua bisa membayangkan seperti apa. Saya bangun tidur, subuh sudah dibanjiri dengan form doa. Selesai ini sudah masuk live streaming doa, di form doa udah masuk, banyak sekali. Jadi saya sampaikan minta maaf sekali Ibu, Pastor Andy tidak pernah sharing jualan, ya. Kalau misalnya ada bantu doa sakit, puji Tuhan, atau ada kesusahan, kalau di Balikpapan nggak punya beras, mari datang. Kami di tempat kami melayani ada lumbu-lumbu kecil persediaan beras. Bagian tidak mampu kami kasih beras gratis, itu saja. Lalu setelahnya itu rupanya ibu ini membalas lagi, ya. Kalau begitu tolong doakan supaya bisa
memberkati gitu ya. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Doakan agar kami diberkati Tuhan. Ya. Lalu saya sarankan agar keluarga ini datang ke gerejanya. Ya. Kalau untuk keluarga, saya sarankan konselinglah di gereja di mana berjemaah. Lalu juga di sana ada hamba Tuhan atau Pak Pendeta, gembalanya bisa menumpangkan tangan atau mendoakan berkat begitu. Rupanya di sini ada miskomunikasi. Saya mendapat jawaban yang rasanya mungkin tidak dipahami oleh ibu ini. Dia berkata, loh harusnya namanya pelayan Tuhan harus bisa doakan semuanya dong. Ya, gitu. Dia sebut dia dari gereja ini, gereja itu. Dia sebut pendeta ini, pendeta itu. Gitu ya. Bahkan dia sebut bahwa dia adalah seorang tim altar dalam sebuah gereja. Jadi di sini rasanya ibu ini merasa kurang nyaman dengan jawaban Pastor Andi. Ya, saya sampaikan kembali, baik ibu, silahkan meminta bantuan doa ke pelayan atau hamba Tuhan atau pendoa yang memang serba bisa itu. Kan dikatakan harusnya pendoa bisa layani kita semuanya, semua didoakan. Tapi saya bilang saya enggak. Yang lain silakan, saya enggak. Karena itu prinsip saya mendoakan orang getaran hati, tidak asal ngomong. Makanya doa-doa yang saya terapkan ini, yang saya amalkan ini berkahnya dirasakan karena saya fokus. Fokus itu seumpama pisau itu tajam pada fungsinya. Tapi pisau akan patah ketika dipakai mengangkat beban. Demikian juga dengan ban off-road saat dipakai di jalan aspal, maka seisi mobil itu akan getar. Tapi ketika ban off-road jalan di tanah becek lumpur, disitulah medannya. Saya sadar betul, saya bukan hamba Tuhan serba bisa. Dan saya tidak pernah mau mengobrol doa dengan janji muluk-muluk. Saya fokus agar tetap ini pelayanan tajam. Pastor Andi bukan pendoa segalanya. Saya membantu khusus doa orang sakit dan orang susah. Sedapatnya aku tolong, aku bantu. Tapi kalau perihal mau supaya doa diberkati, silahkan minta doa tersebut. Kan tidak sulit toh sebetulnya di mana berjemaah selama ini gitu. Lalu akhirnya ya ujung-ujungnya pastor ini diomongin ini itu ya, dan dia bilang Tuhan Yesus saja. Nah kalau sudah ngomong gini sudah repot saya. Tuhan Yesus saja langsung memberkati kita. Ya puji Tuhan, itu betul sekali. Seperti tadi Yabes itu langsung minta sama Tuhan Yesus. Kenapa harus kepada manusia kalau sudah punya iman seperti itu? Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian,
Jadi di sini saya mau sampaikan, akhirnya cukup banyak yang ibu ini berikan saya nasihat, saya terima nasihatnya. Intinya dia mau bilang, nggak boleh sombong, nggak boleh ini. Kalau karena saya menegakkan prinsip-prinsip saya di dalam melayani dan orang anggap saya sombong, saya silakan saja gitu ya. Seperti misalnya ada orang rame berkata, pastornya ini sombong banget. Kita datang ke tempatnya di luar hari Minggu tidak mau didoakan. Itu prinsip yang saya jalani sampai hari ini. Kenapa? Karena saya tidak mau dikatakan punya kesaktian. Saya tidak mau adanya pengkultusan. Apa jadinya kalau saya setiap hari membuka praktek pelayanan, maka tiap hari orang antri. Nanti Geraha YHS itu menjadi seperti klinik kesehatan. Nanti Andi Simon seperti orang yang punya kesaktian. Saya tolak itu, saya tidak mau terkutuk. Kalau saya membawa manusia kepada manusia, andalkan manusia, saya terkutuk. Saya mau diberkati, saya mau Anda terberkati. Saya mau saudara-saudara seperti saya, andalkan Tuhan Yesus. Jadi setiap hari saya hadir live streaming, membagi firman, dan membantu doa-doa berkat kesembuhan bagi Anda yang sakit. Kalau saudara mau hadir kebaktian hari Minggu pagi, saya di KTP pekerjaannya pendeta. Maka saya setiap hari Minggu sebagai tugas imam, saya pimpin kebaktian lalu membantu mendoakan. Mengapa saya sampaikan ini secara detail dan juga dari kasus atau pengalaman langsung yang saya hadapin, supaya bisalah sedikit ada kasih paham. Kalau Pastor Andini bukanlah pendoa segalanya. Termasuk kalau misalnya doa supaya anaknya sukses, jodohnya, supaya karirnya atau diterima di hasil ujian apa gitu, saya kadang tidak melayani memang Bapak Ibu sekalian. Bukan apa, yang datang meminta doa kesembuhan itu masih banyak yang antri. Saya bukan melayani doa untuk cari muka. Ya, saya bilang ya. Tidak, saya bilang tidak. Bahkan ada dalam kasus-kasus tertentu, saya mengucapkan doa yang mereka tangkap ini akan meninggal dunia. Dan sekitar berapa menit kemudian meninggal dunia. Saya tahu dari mana? Saya datang di acara ibadah penghiburannya. Dan dia berkata, ini pastor waktu kita minta doa untuk ini, dia sampaikan doanya sudah doa penyerahan, tidak biasanya. Betul, setelah itu meninggal. Jadi saya belajar jadi hamba Tuhan yang bukan ikut apa kata orang, tapi ikut getaran hati Roh Kudus gerakan. Seperti besok tanggal 5 Juli digerakkan untuk bisa hadir berdoa di tanah Papua. Kemarin ada undangan juga dari Amerika Serikat, banyak ada undangan sampai di luar negeri. Saya tidak bisa penuhi undangan tersebut. Mungkin yang berundang sombong banget. Tidak, saya ini hamba Tuhan, bukan artis. Ya, saya melakukan apa yang Tuhan gerakkan. Kalau Tuhan bilang suruh pergi, nggak diundang pun saya datang biaya sendiri. Tuhan kasih sediakan berkat. Jadi saya harap ini video bisa di-share sebanyak-banyaknya supaya khususnya rekan hamba Tuhan, biar sama-sama kita bisa berfungsi di tugas masing-masing.
Ya, kalau semuanya ke satu hamba Tuhan, yang lain nanti merasa kok dia, yang lain nanti pengkultusan. Saya tidak mau. Ya, doa itu mengalir dari getaran hati yang Roh Kudus gerakan gitu. Saya bisa aja seperti orang-orang Farisi yang cakap doa di pinggir jalan, doa indah-indah. Mungkin bisa kalau saya pelajarin, tapi saya tidak mau. Biarpun saya hari ini dibilang tidak sekolah tinggi, nyeleneh, tidak pintar khotbah, tapi saya terus melayani Tuhan dengan tuntunan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini sedikit sharing saya, kira jadi berkat. Namun, kalau saudara alami pergumulan dan butuh berkat dan lain sebagainya, minta sama Tuhan langsung, apalagi engkau sudah level seperti kesaksian ibu tadi. Tuhan Yesus saja berdoa, kami dikasih semuanya. Bahkan ada satu WA-nya dia berkata, saya tiap hari doakan orang loh, asal tahu saja. Kira-kira gitu bunyinya. Lah, puji Tuhan kalau sudah di level iman, level pelayanan, sudah mendoakan orang. Kenapa minta doa untuk diberkati dari Pastor Andy? Dan saya bilang silakan ke gerejanya. Kenapa? Atau janganlah sampai salah arti. Harusnya bisa dipahami. Itu sampai di dalam kedewasaan iman, pengenalan akan kehendak Bapa. Namun kalau saudara pergumulan pribadi untuk pacarmu kah, untuk anakmu kah, karirnya kah, untuk berkat kah, ya saya tidak suruh saudara ke tempat yang lain. Saya tidak suruh saudara untuk ke ilah yang lain, ke Tuhan Yesus, tapi naikkanlah doamu sendiri. Apalagi engkau sudah bisa berdoa, ada mulut, ada iman, ada keyakinan, doa. Kalau engkau mau diberkati seperti Yabes, itu dia doanya, Tuhan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Saya percaya kalau sudah doa sama Tuhan sungguh-sungguh, pribadi doa sama Tuhan Yesus ya. Jadi jangan semua pendeta. Sekalipun pendeta atau pastor atau pendoa yang serba bisa, toh jangan semua ke pendeta atau pendoa tersebut. Masing-masing punya mulut toh. Mari berdoa. Kalau engkau orang percaya, engkau dibenarkan oleh darah Yesus. Doamu adalah doa orang benar. Dan doa orang benar besar kuasanya. Saya sampaikan ini tidak bergibah, tidak bergosip, tidak untuk juga menjelekkan. Saya tidak sebut nama, saya tidak menyampaikan detail, tapi saya sampaikan ini apa yang saya alami langsung, kiranya jadi sebuah berkat, dan ketika kita paham ini bisa kita mengalami namanya kedewasaan iman. Memang pastor tidak mendoakan segalanya karena saya bukan hamba Tuhan serba bisa. Tapi sampai hari ini apa yang saya doakan, sekalipun tidak banyak, tapi Tuhan memberkati, Tuhan menjawab. Kiranya firman ini meneguhkan hati setiap kita. Ada apa-apa, ada penting-penting, doa. Yabes saja yang dalam kesakitannya dia berdoa, Tuhan memberkati doanya. Saudara berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan memberkati doa kita. Meskipun kadang-kadang kita disuruh tunggu, tapi percayalah, waktu yang tepat Tuhan akan jawab doa-doa kita. Asalkan Bapak Ibu tidak menjadi kecewa dan tawar hati. Ini pujian tentang waktu yang tepat Tuhan jawab doa kita.
Tidak selalu kita harus dijawab di waktu kita yang kecewa, tapi Tuhan pasti jawab doamu di waktu yang tepat. Dengarkan pujian ini dan terberkatilah. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Amin. Bersyukur yuk buat firman Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku, jawab doamu, jawab doa kita. Puji Tuhan. Adakah di antara saudara-saudara yang mau didoakan? Kalau ada, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita mau doa sebentar biar berkat kesembuhan boleh menjamah orang-orang sakit.
pujian ini akan saya bawakan sekali lagi, kiranya menjadi penguatan. Atau ada keluarga mau didoakan, silakan saudara ada di depan live streaming kamera ini, karena saya percaya doa itu impartasi mengalir. Amin. Tak selalu Yesus jawab doa dengan waktu kita, namun Yesus akan jawab doa-doamu di waktu yang tepat. Kalau hari ini delay, yang kecewa ya, proses mendewasakan iman. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan jawab doa ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa dan kecewa, namun Tuhan Yesus beri yang terbaik. Waktu kita sudah mengerti maksud Tuhan, Tuhan akan bekerja. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Haleluya! Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku, jawab doamu, mamamu dipulihkan, diberkati sehat, Retnowati, Silitonga, dan semua mama-mama yang sedang sakit saat ini diberkatilah dengan kesembuhan. Puji Tuhan.
Sebelum kita akan mengucap syukur, doa, dan juga berkat untuk air kesembuhan dan minyak urapan, saya mau sampaikan beberapa info yang saya rasa penting bagi pemirsa setia yang ada di room atau media sosial Pastor Andy, yang mana sekarang ini sedang disaksikan secara live streaming. Ada kurang lebih 20.000 pasang mata. Sekarang saya sampaikan ini di 4 platform ya. Di YouTube saja hampir kurang lebih 10.000 orang sedang on saat ini. Di Facebook kurang lebih 6.000, di TikTok 4.000 lebih, hampir 5.000, dan di Instagram belum lagi. Jadi ada kurang lebih 20.000 pasang mata menyaksikan ini. Saya mau sampaikan lebih dahulu beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya infokan tanggal 5 Juli Pastor Andy akan ada di Papua, di kota Jayapura, ya, untuk memimpin doa dalam rangka Hari Doa Nasional. Dan di sana ada visi dari ujung bumi Golden Gate, kita mensiarkan doa hingga seluruh bumi penuh kemuliaan doa, firman Tuhan dinyatakan, jiwa-jiwa diselamatkan, dan api doa menyala, pelayanan semua hamba Tuhan, gereja Tuhan aktif dan semarak dengan pertobatan. Yang kedua, tanggal 6 Juli, Pastor Andy katakan sekali lagi, tolong diinfokan teman-teman yang sampai tiketnya menjadi sia-sia kalau datang ke Balikpapan, karena tanggal 6 Juli kebaktian di Balikpapan ditiadakan karena Pastor Andy belum pulang ke Balikpapan dikarenakan waktunya tidak nututi untuk sampai di Balikpapan minggu pagi. Pastor transitnya nanti dari Papua itu Jayapura ke kota Makassar, ya. Maka tanggal 6 Juli Pastor Andy akan memimpin langsung kebaktian minggu dan akan disiarkan live streaming di channel YouTube Pastor Andy Simon TV, ya. Tolong di-subscribe saudara-saudara, karena habis ini info ini penting. Hari Minggu tanggal 6 Juli kebaktian di Balikpapan ditiadakan karena Pastor akan pimpin kebaktian Minggu di gereja YHS, gereja kami di Makassar, berjalan di Jalan Gunung Latimojong, jam 4 sore. Saya tidak hafal jam 4 atau jam 5. Intinya saya tiba itu siang dari Papua, transit di Makassar, lalu berkesempatan jam sore saya bisa masuk di sana dan akan melayani dan pimpin kebaktian minggu dari gereja YHS Makassar Latimojong. Nah, sehubungan dengan info ini, Bapak Ibu terkasih, sehubungan dengan info ini, maka saya sampaikan bahwa khusus untuk hari Sabtu tanggal 5 Juli dan hari Minggu 6 Juli untuk pelayanan live streaming, ya, hanya akan di-live-kan dari channel asli, ya. Kenapa ada kata aslinya? Karena ada juga palsunya, hati-hati yang palsu, ya. Hanya disiarkan di 2 tanggal itu, 5 dan 6,
yang biasanya live-nya ini disiarkan di 4 platform, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Tapi khusus tanggal 5-6 Juli, pelayanan live streaming pagi hanya disiarkan melalui channel akun YouTube Pesanisme TV yang asli selama 2 hari. Ya. Nanti tanggal 7-nya hari Senin sudah normal kembali di 4 platform seperti saat ini. Saya harap info ini berguna bagi Bapak Ibu yang ada di Instagram, yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, supaya nanti di tanggal 5 dan 6 misalnya tidak ada live-nya, kasihan karena Pastor dalam perjalanan. Jadi saudara tidak menjadi kecewa, tapi silahkan bisa bergabung kalau tanggal 5, tanggal 6 tidak ditemukan live-nya di pagi, TikTok, Instagram, Facebook, silahkan Bapak Ibu jikalau terberkati dan tidak mau terlewatkan 1 hari tanpa live streaming, maka silahkan bergabung di YouTube Pastor Andi Simon TV. Halo, info Sekda Papek ini menyatakan komentar, baliho ramai sekali sudah di Bandara Sentani hingga lokasi Istora Papua Bangkit. Wow, itu juga saya dengar sejak bulan lalu ketika tim dan panitia menghubungi Pak Denny, mereka mengatakan ini sudah membludak, satu acara yang masih jauh dari hari-hanya membludak, karena ini acara bukan hanya bicara di tanah Papua atau Jayapura. Saya dapat kabar ada yang mau naik kapal, ada yang datang dari luar negeri, ada yang dari Wamena, Sorong gitu ya, dan kota-kota yang lain, Merauke akan datang. Jadi ini memang dalam rangka Hari Doa Nasional yang akan dihadiri oleh hamba Tuhan Indonesia dan dari bangsa-bangsa. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus bimbing saya, dan terima kasih kepada semua hamba Tuhan senior, khususnya Pak Ketua, Pak Pendeta Lipius ya kalau tidak salah, maaf kalau salah, yang memberi kepercayaan untuk Pastor bisa berdoa. Ya, puji Tuhan, itu saja tambahannya. Sekarang saya mau mendoakan Bapak Ibu sekalian. Kalau di antara Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ini ada yang sakit, angkat tangan. Kalau misalnya contoh mama nih yang lagi sakit, kasihan, Bapak Ibu yang dengar doa-doa ini, silahkan tumpangkan tanganmu di tubuh mama atau papa atau anak atau suami atau istri yang sedang sakit. Saya percaya doa kesembuhan ini mengalir dari tahta Tuhan yang kudus, Sang Penyembuh yang ajaib. Lewat pelayanan live streaming ini, doa-doa ini dijamah sehingga orang-orang yang kita bantu doakan, dukungan doa ini akan memberikan mereka kesembuhan ilahi. Let's pray. Puji dan syukur rahmat Tuhan yang begitu besar, kuasa Yesus yang nyata, kami berdoa bagi setiap mereka yang angkat tangan, bagi mereka yang sedang tumpang tangan, aliran-aliran kesembuhan, yes, Roko Masyande, mengalirlah, menjamah setiap tubuh orang yang sakit, dan mengalir jamahan kesembuhan di bagian tubuh orang yang mereka tumpangkan tangan saat ini. Are you ready for your healing? Amen.
In Jesus' name. Rakamaskendi. Rikhama. In Jesus' name. Aliran kesembuhan mengalir. In Jesus' name. Be healed. Be free. And be clear. Wow, luar biasa. Mengalir, mentats, menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Tubuhmu diberkati sehat, dan tubuh mama, papa, anak, suami, istri yang engkau sedang taruh tanganmu di sana diberkati sembuh. Amin. Setelah doa ini, Bapak Ibu silakan cek kesehatanmu. Saya percaya aliran doa kesembuhan ini sudah memberkati banyak orang sakit menerima kesembuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, saya mau minum, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau diberkati air minumnya, puji Tuhan, silakan disiapkan. Pastor juga mau siapkan air yang akan diminum untuk didoakan sebelumnya. Puji Tuhan. Kalau saudara juga mau diberkati minyaknya, bisa ambil sekarang, lalu sama-sama kita angkat. Sudah? Let's go. Kita terima sebelum doa berkat, air berkat, minyak urapan. Angkatlah air dan minyak di tangan masing-masing. Setiap mereka yang mengangkat air minum dan minyak tangannya, saya berdoa, diberkatilah air minum ini menjadi healing water. Amin. Diberkatilah minyak ini menjadi minyak urapan. Ketika mereka minum airnya, ketika mereka oleskan minyaknya, kesembuhan mengalir. Kesembuhan ilahi mengalir di tubuh orang-orang sakit. Dalam nama Yesus diberkati, terberkatilah dengan kesembuhan. Amin. Puji Tuhan, air ini sudah jadi air doa, silakan diminum. Wow, ada sensasi yang rasanya maknyus. Minumlah dan sembuhlah, diberkati. Segar banget, senang banget, syukur banget. Iya, baik, kita akan akhiri dengan doa berkat. Yes, mari Bapak Ibu terkasih, angkatlah dua tangan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur sepanjang ibadah live streaming ini kami terberkati, firman-Mu menegur, menasihati, menguatkan kami. Sharing-sharing kami terima, kiranya membuat kami lebih mengerti, paham apa kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan tidak semua apa yang kami ingini harus terjawab di waktu kami,
tapi biarlah semua proses dalam izin waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus, saya berdoa bagi setiap orang yang luka hati, yang sedih, yang mungkin mereka belum memahami sepenuh pelayanan ini, ya terbatas, tapi kiranya mereka tidak jadi kecewa dengan Tuhan, dan mereka boleh menyadari setiap fungsi tugas pelayanan yang ada, supaya mereka boleh tajam di dalam mereka berdoa maupun dalam tugas panggilan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kami mohonlah ya Tuhan, berilah berkat-Mu setiap kami, agar kami masuk di hari yang baru dengan penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan atas kami mengalir dengan limpah-limpah. Mari Bapak Ibu terkasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah, berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus untuk kesehatanmu, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, dan perlindungan Tuhan Yesus atas Anda sempurna. Keluar masukmu dilindungi Tuhan Yesus, dan apa yang Bapak Ibu pegang dan kerjakan sesuai dengan firman Tuhan diberkati, sukses, berhasil, dan beruntung. Engkau yang sedang dalam kesakitan, rasa kecewa, tinggalkan semua itu. Ingat kisah Yabes, sekalipun dia sakit, menderita, banyak pergumulan, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, Elohim Israel. Dia panjatkan doa kepada Tuhan, dia nggak berharap pada manusia. Manusia bisa kecewakan, tapi Tuhan tidak pernah bikin kecewa, dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Sama halnya, Tuhan selalu memberkati dan mengabulkan setiap doa kita di waktu yang tepat. Terimalah berkat ini. Dalam nama Yesus saya materaikan doa-doa ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji dan syukur kehadirat Tuhan, selamat masuk di hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom semuanya. Halo. Sola Fide, hiduplah oleh Immanuel. Yes, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, sayang Anda dan saya, dan mengasihi kita selalu, hari bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ada yang request satu pujian. Pasti rindu dengan pujian, bagaimana kita menjadi berkat. Iya toh, betul aja, aku udah tahu nih. Oke deh kalau gitu. Satu pujian sebelum kita kiss bye. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan. Amin. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama. Halo Ibu Budiono, senang sekali bisa menyapa. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, makasih, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Makasih. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat,
ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti tercurah. Amin. Makasih. Ya, begitu banyak Tuhan kirimkan orang-orang baik memberkati pasaran Simon. Ibu Ruth Budiono, terima kasih. Glory, terima kasih. Ya. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa. Makasih, salam hormat balik Pak Wibowo. Saya menyapa Bapak Marcel Hari. Shalom, puji Tuhan. Selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti menjadi anggur tercurah, menjadi. Makasih, puji Tuhan. Disambut di tanah Papua, Mira 09. Amin. Selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Hore! Judul lagunya menjadi berkat, ya. Makasih semuanya. Kiranya pujian ini membawa kita setiap hari menjadi berkat bagi sesama. Bless you. Joli Raharjo. Bless you. Makasih semuanya. Bapak Yusuf dan semuanya. Udah ya? Udah. Kiss bye. Dor. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya apa? Tuhan Yesus setia. Dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah.
Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu.